Silakan duduk saudara. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema khotbah hari ini yaitu kita dirancang untuk mampu. Ya, kita dirancang, kita diciptakan, kita dibentuk untuk mampu, untuk kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya di dalam menjalani kehidupan ini, ya, kita sering kewalahan. Karena apa? Mungkin tekanan demi tekanan terjadi dalam hidup kita, masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita, sehingga kita merasa kewalahan menghadapi semuanya itu. Atau barangkali kita diperlakukan tidak adil. Atau barangkali kita dikecewakan. Orang yang kita andalkan justru mengecewakan kita. Atau mungkin kita, teman bisnis kita justru merugikan kita. Ada kalanya saudaraku, kondisi-kondisi seperti ini, bila kita tidak cermati dengan baik, bisa membuat kita tertunduk. Bisa membuat kita tidak berdaya. Bisa membuat kita kehilangan harapan, kehilangan pegangan. Ini terjadi dan ini fakta saudara. Saya sering mendengar ketika saya kunjungan kepada jemaat, hal-hal seperti ini kami sering dengar. Om, kami sempat tidak punya harapan om. Om, kami sudah tidak ada, sepertinya tidak ada peluang lagi om. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ada satu kebenaran yang perlu saudara ketahui. Bahwa bagi Tuhan tidak sulit mengubah kondisi. Bagi Tuhan tidak sulit mengubah situasi yang mungkin sepertinya tidak ada peluang. Ini. Jadi apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang sepertinya tertutup. Yang sepertinya sudah tidak ada celah lagi. Yang sepertinya sudah tidak ada peluang lagi. Tetapi saya mau kasih tahu pagi hari ini. Ada satu kebenaran yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak sulit mengubah situasi kondisi yang mungkin sepertinya sudah tidak ada jalan. Amin saudara. Yang nanti kita akan lihat saudara. Jadi bagi Tuhan tidak sulit. Apa yang mungkin kita anggap sebuah kelemahan bisa berubah menjadi sebuah kekuatan. Apa yang kita anggap itu sebuah kerugian bisa berubah menjadi sebuah keuntungan. Nah ini, coba kita lihat satu firman Tuhan sebelum saya membahas hal ini. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ini. Kalau saudara melihat latar belakang dari ayat ini. Pada waktu itu bangsa Israel sementara menghadapi satu tekanan yang luar biasa. Ketika bangsa Israel menghadapi satu tekanan, tiba-tiba firman Tuhan datang lewat Nabi Yeremia. Aku tahu saat ini engkau sementara berduka. Aku tahu saat ini engkau sementara berkabung. Aku tahu saat ini engkau sepertinya jalanmu tertutup. Firman Tuhan katakan, aku akan mengubah
duka citamu menjadi satu kegirangan. Aku akan mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan. Saudara, saya yakin dan percaya ketika orang Israel mendengarkan firman ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Mungkin ada sebagian orang berkata, amin, aku yakin. Mungkin sebagian ada yang berkata, amin. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang berkata, mana mungkin Yeremia ini terjadi. Engkau lihat faktanya seperti ini. Sudah tidak ada peluang lagi untuk aku maju. Sudah tidak ada peluang lagi aku untuk berkembang. Sudah tidak ada peluang lagi aku untuk dipromosikan. Sudah pintu tertutup. Mungkin ada yang seperti itu. Atau barangkali saat ini. Sementara saya menyampaikan firman. Saudara sementara menghadapi jalan buntu. Saudara sementara menghadapi masalah. Dan masalah itu terus datang silih berganti. Mungkin saat ini saudara sementara alami kelemahan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar jemaat mengalami satu kerugian. Kerugian demi kerugian dialami. Bahkan lebih parah lagi. Dia alami kerugian yang lebih besar beberapa hari yang lalu. Dia belum sempat ngomong sudah menangis, saudaraku. Dia belum sempat menceritakan apa yang menjadi beban hidupnya. Dia sudah nangis duluan. Saudara, tiba-tiba firman Tuhan muncul. Aku akan mengubah duka citamu menjadi kegirangan. Mungkin sebagian besar ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara yang sebagian mungkin berkata, amin om, terima kasih firmanmu menguatkan. Tetapi mungkin di antara saudara ada yang berkata dalam hati, om, bebanku terlalu berat om. Walaupun firman Tuhan yang sudah disampaikan akan mengubah duka citaku menjadi sukacita. Walaupun firman Tuhan mengatakan kelemahanku akan dirubah menjadi mendatangkan kekuatan. Walaupun firman Tuhan mengatakan kerugianku akan berubah menjadi sebuah keuntungan. Tetapi saat ini sepertinya itu sulit aku terima om. Mungkin sebagian besar atau sebagian dari saudara berkata begitu. Pencobaan ini terlalu berat bagiku om. Saudara, kita lihat satu firman Tuhan sebelum kita kembali ke Yeremia 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Apa kata firman Tuhan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sampai di sini dulu. Artinya apa saudaraku? Sebelum Tuhan izinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita. Ketika Tuhan merancang saudara, membentuk saudara, Tuhan sudah memberikan kemampuannya kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Sebelum Tuhan merancang kita, saudaraku, Tuhan sudah memberikan kekuatannya kepada kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Seperti tadi pagi saya katakan, kalau seandainya Tuhan kasih kekuatan, kemampuan kita di tingkat 10 umpama saja, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan lewat dari 10, saudara. Ini yang perlu kita sadari. Tuhan tidak akan kasih saudara. Bahkan tadi pagi saya katakan. Ketika Tuhan kasih kemampuan untuk kita menghadapi badai dengan kecepatan mungkin 100 km per jam. Tuhan tidak akan kasih mengirimkan badainya saudaraku dengan kecepatan 110 km.
Tuhan tidak akan izinkan, saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi katakan dengan jelas, pencobaan itu biasa. Mengapa sampai Tuhan ngomong pencobaan biasa? Karena apa? Tuhan tahu kemampuannya yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu baik, saudara. Ketika kita punya kesadaran akan firman Tuhan ini, bahwa pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam hidupmu itu pasti di bawah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak mudah loyo, kita tidak mudah stres, kita tidak mudah semangat. Karena apa? Aku tahu kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku lebih hebat dari pencobaan yang aku terima saat ini. Amin, saudara. Pegang firman Tuhan ini, saudara. Tetapi kalau kita lupa dengan firman Tuhan ini, sepertinya aku sudah tidak mampu, Om. Sepertinya aku sudah tidak mampu, Om. Sepertinya aku sudah tidak kuat menghadapi tantangan hidup ini. Orang-orang di sekitarku tidak mendukung aku. Aku tidak kuat, Om. Karena apa? Barangkali kita sudah melupakan firman ini. Coba kita lanjutkan kalimat tadi. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita di dalam menghadapi cobaan. Jadi ini yang perlu saudara dan saya sadari. Intinya saudaraku, Tuhan tidak akan memberikan ujian. Tuhan tidak mengizinkan setiap masalah melebihi kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya sebetulnya kita mampu. Tetapi musuh iblis ini yang suka kamu tidak kuat, kamu pasti gagal, kamu pasti akan jatuh, kamu sudah tidak ada peluang lagi untuk maju, bisnismu akan hancur, bisnismu akan berantakan, tidak ada orang yang mendukung kamu, teman-teman yang bekerja dengan kamu sudah mulai meninggalkan kamu. Tergantung kita mau mendengar suara firman atau mendengar suara penuduh. Kalau saudara mendengar suara-suara penuduh yang mengatakan sudah tidak ada peluang. Kalau saudara mendengar suara penuduh yang mengatakan engkau sudah tidak akan dipromosikan lagi. Saudara akan semakin rohani, akan semakin lemah. Saudara akan semakin down, saudara akan semakin terpapar. Tetapi kalau saudara mendengarkan firman, haleluya. Kalau saudara pegang firman ini, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita tetap bisa berdiri tegak. Amin, saudara. Amin. Kita akan tetap bisa berdiri tegak. Sekalipun benturan demi benturan barangkali silih berganti. Coba kita baca ayat kalimat selanjutnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ini yang perlu saudara sadari. Jadi sekali lagi, sebelum Tuhan Yesus izinkan kita mengalami pencobaan, kita mengalami ujian, Tuhan Yesus sekali lagi sebetulnya sudah memberikan kemampuannya, kekuatannya kepada kita. Ini yang perlu kita sadari, sehingga ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi ujian, kita bisa menanggungnya. Tentu, dan saya yakin dan percaya kita punya pengalaman seperti ini ya. Saya yakin dan percaya kita punya pengalaman seperti ini. Mungkin saudara ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan, saudara sepertinya sudah blank. Sudah tidak ada yang bisa dipikirkan lagi. Tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba
Orang yang kita tidak duga, orang yang tidak kita sangka, tiba-tiba mensupport kita, menyontek kita dengan mungkin dana, dan mungkin dengan semangat, mungkin dengan inspirasi saudara. Itu membuat kita bersemangat. Itulah sebabnya saya kalau ada jemaat yang baru bergabung di gereja ini, saya selalu minta nomor HP. Tujuannya apa? Saya hampir setiap hari menyampaikan firman Tuhan lewat WA. Saya tidak perlu mendapat jawaban terima kasih Om, terima kasih. Saya tidak. Kalau saudara mengucapkan terima kasih juga tidak apa-apa. Saya juga senang. Tetapi kalau toh tidak pun yang penting saudara bisa membaca. Dan sering saya mendapatkan respon tepat apa yang saya gumulkan hari ini Om. Tepat apa yang saya gumulkan saat ini Om. Nah, ini saudaraku. Jadi ayo pegang ini firman Tuhan. Ketika saudara pegang ini firman Tuhan. Bahwa saudara dirancang, bukan hanya sekedar dirancang. Tetapi ketika Tuhan memanggil saudara dan saya. Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya. Membentuk kita. Itu Tuhan sudah kasih secara otomatis kemampuannya. Tuhan tahu saudaraku. Apa yang akan kita hadapi sepanjang hidup kita tahu. Tuhan tahu kita akan nantinya akan dikecewakan orang. Tuhan tahu nantinya kita akan direndahkan. Tuhan tahu nantinya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang melukai kita. Tuhan tahu, itulah sebabnya sebelum itu terjadi Tuhan sudah kasih kekuatan dulu. Sehingga apa? Kita dapat menanggungnya. Amin saudara. Jadi kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur saudara. Sehingga kita dapat menanggungnya. Untuk itu kalau mungkin kita sadar, Om, kemampuan saya tidak seperti dia, Om. Saya memiliki banyak kekurangan, Om. Saya memiliki banyak kelemahan, Om. Nah, sering saudaraku, kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kita jadikan untuk berdalih. Ini, jujur saja. Yang kita lihat kelemahan kita, yang kita lihat kekurangan kita. Padahal di balik kelemahan yang kita miliki, ada potensi Allah yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Amin, saudara. Ada bakat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada karunia, ada talenta yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi pandangan kita, kelemahan kita. Pandangan kita, kekurangan kita. Sehingga saudaraku, walaupun di dalam diri kita ada sesuatu yang hebat. Walaupun di dalam diri kita ini ada potensi-potensi yang luar biasa. Itu tertutup karena apa? Yang muncul kelemahan. Yang muncul kekurangan-kekurangan kita. Ingat, tadi pagi saya katakan. Kita masing-masing ini memiliki tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Masing-masing siapapun kita, apapun profesi saudara, masing-masing memiliki tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi jangan sampai tantangan yang kita hadapi, kelemahan yang ada pada kita, membuat itu kita menjadi alasan banyak berdalih. Sementara ada kekuatan, ada potensi, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, ini yang perlu saudara ketahui. Jadi yang pertama, ketika saudara dirancang Tuhan, dibentuk Tuhan, diciptakan Tuhan, dengan segala kemampuannya dititipkan kepada kita. Dengan segala kekuatannya diberikan kepada kita. Tujuannya apa? Agar ketika kita menghadapi tantangan, kita mampu menanggungnya. Dan walaupun mungkin ada kekurangan kelemahan, Tuhan pun juga bisa memakai kekurangan kelemahan kita. Amin, saudara. Tuhan bukan hanya memakai orang-orang yang punya intelektual tinggi. Tuhan bukan hanya memakai orang-orang yang punya karunia-karunia luar biasa, punya bakat, fasilitas. Di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, latar belakang yang tidak baik pun Tuhan bisa pakai. Persoalannya mau atau tidak kita dipakai Tuhan.
Ini yang menjadi persoalan, saudara. Ini yang menjadi persoalan. Kita semua punya talenta masing-masing. Kita semua punya karunia masing-masing. Punya kelebihan, tentu juga ada kekurangan. Namanya manusia. Tetapi saudaraku, jangan sampai kelemahan, kekurangan yang kita miliki menjadi alasan untuk kita tidak berkarya bagi kerajaan surga. Untuk kita tidak berkarya bagi kerajaan Allah. Coba kita lihat satu contoh. Kalau saudara melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ya, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ada seorang muda yang bernama Yefta. Siapa Yefta? Dia memiliki mama, itu perempuan sundal. Latar belakang Yefta, saudaraku, kalau sudah melihat ayat yang pertama, ayat yang kedua selanjutnya, latar belakang Yefta bukan hal yang dapat dibanggakan, saudaraku. Kalau latar belakangnya hebat, luar biasa, wajar dibanggakan. Tetapi Yefta, saudaraku, memiliki latar belakang yang tidak sampah masyarakat. Sebab mamanya seorang perempuan sundal. Mamanya sampah masyarakat. Kalau Yefta melihat kondisinya, melihat kelemahannya, melihat mamanya, dia pasti tidak akan keluar rumah. Dia akan mengurung diri di rumah karena ketika keluar mungkin dia akan mendengar suara-suara sumbang. Mamamu itu bukan orang yang baik, mamamu itu tukang mengganggu suami orang dan sebagainya. Mungkin itu yang didengar oleh Yefta. Kalau Yefta melihat itu, mendengar itu, dia pasti tidur saja di kamar, saudara. Tetapi apakah itu yang dilakukan Yefta? Di tengah-tengah tekanan batin yang dia alami. Di tengah-tengah kekurangan yang dia terima, saudaraku. Yefta tetap mau tampil. Dan akhirnya apa? Yefta bisa menyelamatkan orang Israel dari tekanan Bani Amon. Dan Alkitab mengatakan dia akhirnya menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kita lihat ayatnya itu, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 32. Kita lihat di sini, latar belakangnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi dia tidak mau terkurung, terpenjara dengan kekurangannya. Dia tidak mau terkurung, terpenjara dengan kelemahannya. Dia mau keluar, dia mau bangkit. Dan akhirnya apa? Tuhan pakai Yefta untuk melepaskan orang Israel dari tekanan dari Bani Amon, saudaraku. Dan kita lihat di sini. Akhirnya Yefta menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Jadi saudara, ini yang perlu kita ketahui. Tuhan membentuk kita. Tuhan merancang kita. Itu menjadi pribadi yang tangguh. Amin, saudara. Saudara yakin akan hal ini? Ini yang perlu saudara sadari. Bahkan sering saya katakan dari mimbar ini, di dalam diri kita ini ada garis darah pemenang. Karena apa? Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya apa? Di dalam diri kita ini ada DNA Allah. Wow. Bagi saudara-saudara yang punya anak, di dalam diri anakmu ada DNA orang tua. Biasanya begitu. Biasanya kebanyakan kalau bapaknya pebisnis, nanti anak-anaknya kebanyakan ke situ juga. Bapaknya pegawai negeri, bapaknya polisi, anak-anaknya biasanya akan jadi pegawai negeri, akan jadi polisi. Ada DNA orang tua. Kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Artinya apa? Di dalam diri kita ada DNA Allah yang maha kuasa. Amin, saudara. Coba pandangan
kita tertuju kepada itu. Di dalam diriku ada DNA Allah. Di dalam diriku ada potensi-potensi yang besar yang Allah punyai. Ketika pandangan kita kepada sisi ini bukan kelemahan, bukan kekurangan, bukan keterbatasan. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ayo saudaraku, jangan fokus kita kepada kelemahan. Kalau toh memang faktanya begitu, kelemahan itu jangan kita jadikan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Kita lihat Yefta ini. Latar belakangnya tidak baik. Tetapi dia tidak mau terikat dengan kelemahannya. Dia tidak mau terikat dengan keterbatasannya. Dia tidak mau dipenjara dengan latar belakang mamanya. Jadi Tuhan tahu kita akan menghadapi masalah. Tuhan tahu kita akan menghadapi problema. Tuhan tahu kita akan menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya Tuhan sudah kasih kemampuan, potensi, kekuatan agar apa? Seperti Korintus tadi, kita mampu menanggungnya. Amin, saudara. Ketika pembangunan gereja ini dimulai, saya kaget dan saya baru pertama kali melihat, ya maklum tempat pelayanan saya dulu di desa saudaraku, di kepulauan, di desa. Jadi kalau membangun sebuah bangunan cukup dengan linggis untuk bikin pondasi saudara. Cukup dengan linggis saja sudah cukup atau cangkul, bahkan mungkin dengan parang atau pedang. Tetapi pada waktu pembangunan gereja ini pakai alat berat untuk gali pondasi. Wow, begitu dalam. Kami mengadakan peletakan batu pertama pun harus turun lewat tangga. Saya tanya sama tukangnya, Pak, kenapa begitu dalam Pak? Begitu juga dengan besi WF ini saudaraku. Saya tidak tahu entah 500 atau 400, saya sudah lupa itu. Besar-besar saudaraku. Saya tanya, kenapa kok begitu dalam? Kenapa besinya begitu besar? Iya Pak, ini memang saya kondisikan untuk 5 tingkat. Saya kondisikan untuk 5 tingkat. Dia bilang begitu saudaraku. Jadi saya sudah ukur, saya sudah hitung. Nanti berapa jemaat yang akan tinggal di gereja ini. Belum lagi nanti mungkin di pastori ada tempat-tempat tidur, ada bapak punya barang-barang kali. Itu sudah kami hitung sehingga tidak akan teroboh kalau seandainya hanya gempa-gempa biasa, kecuali ya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua. Itu akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Alkitab katakan pulau-pulau berpindah dari tempatnya. Mungkin saudara bilang mana mungkin, tetapi firman Tuhan tidak pernah bohong. Amin saudara. Itu akan terjadi. Artinya apa? Ini tukang atau arsitek yang menggambar ini saudara sudah menyiapkan segala sesuatu, beban-beban apa yang akan masuk di dalam gereja ini, bahan-bahan apa, berapa beratnya itu sudah dihitung sedemikian rupa. Agar apa? Tidak terjadi apa-apa. Demikian juga dengan Tuhan. Yesus sebagai arsitek yang luar biasa. Yesus tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Yesus tahu kesulitan apa yang akan kita temui. Yesus tahu tantangan apa yang harus kita hadapi. Itulah sebabnya dia berikan kemampuannya. Sehingga kita dapat atau mampu menanggungnya. Amin saudara. Nah, itulah sebabnya ketika saudara sadar akan hal ini, kita tidak akan mudah tertunduk. Kita tidak akan mudah tertunduk. Seperti saya katakan tadi sekali lagi. Tuhan tidak akan memberikan angin badai dengan kecepatan 80 km per jam. Kalau Tuhan hanya kasih kemampuan, kita mampu menahan 70 km per jam. Kalau Tuhan sampai kasih 80, Tuhan berarti kasih lebih, kita mampu menghadapi angin badai. Kalau lebih Tuhan tidak akan izinkan. Artinya apa? Kalau saat ini saudara sementara hadapi masalah.
Saya tidak tahu apa masalah saudara. Entah masalah rumah tangga, entah masalah bisnis, entahlah masalah pekerjaan. Sebagai seorang pemuda mungkin juga punya masalah. Jangan katakan aku tidak mampu. Saudara mampu. Amin saudara. Jangan katakan aku tidak mampu om. Aku tidak mampu om. Aku tidak mampu. Saya katakan saudara mau. Saudara mampu karena apa? Saudara diciptakan. Saudara dirancang untuk mampu. Untuk kuat. Di dalam kita menghadapi apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Satu contoh. Jadi saya rindu, saya dorong firman Tuhan pagi hari ini. Jangan istilahnya manja dengan kekuranganmu, dengan kelemahanmu. Sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita manjakan kekurangan kita. Aku kan manusia biasa om, aku banyak kekurangan. Siapa yang bilang kita tidak ada kekurangan? Semua, hanya Tuhan Yesus yang tidak ada kekurangan. Amin saudara. Kita semua punya kekurangan saudaraku. Walaupun mungkin kekurangannya beda-beda. Tetapi jangan sampai kekurangan yang kita miliki menghambat karya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ingat, DNA Allah ada pada kita. Kalau saudara melihat di dalam kitab Lukas. Ada seorang yang namanya Sakeus. Tubuhnya pendek. Ya, mungkin ketika Sakeus masih remaja atau masih sekolah, mungkin bahasa sekarang mungkin teman-temannya membuli dia. Kamu mungkin kurang vitamin, kamu mungkin pokoknya banyak mungkin. Kalau Sakeus mendengar suara-suara sumbang dari teman-temannya mungkin Sakeus tidak mau sekolah. Sakeus tidak mau sekolah. Kalau dia terus mendengar, saudaraku, suara-suara negatif dari teman-temannya, Sakeus tidak mau sekolah, Sakeus mungkin mengurung diri tinggal di kamar, saudaraku. Dan ketika dia menginjak dewasa pun, dia mendengar. Tiba-tiba dia mendengar berita, ada Yesus yang akan lewat di daerahnya. Wah, orang pada berbondong-bondong, orang pada di pinggir jalan, di kiri kanan untuk melihat siapakah Yesus itu. Karena selama ini mereka mendengar bahwa Yesus mampu melakukan perkara-perkara besar. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bahkan mati pun dibangkitkan. Orang-orang mendengar tetapi belum melihat siapa, bagaimana wajah Yesus. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, orang-orang pada menutupi jalan kiri kanan. Sakeus tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan karena pendek. Apakah Sakeus meratapi nasibnya? Sepertinya aku tidak ada peluang untuk melihat wajah Yesus. Sepertinya aku tidak ada kesempatan untuk melihat wajah Yesus. Lebih baik aku pulang, lebih baik di rumah. Kalau Sakeus punya mental seperti itu, dia tidak akan bisa menerima berkat daripada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Di tengah-tengah kelemahannya, dia langsung cari pohon. Dia manjat pohon, saudaraku. Dan akhirnya apa? Dia bisa melihat, justru mendapatkan pemandangan yang terbaik. Dia melihat wajah Yesus seluruhnya. Bahkan bukan cuma melihat wajah Yesus seluruhnya. Yesus memanggil dia. Sakeus, turun. Aku ingin ke rumahmu. Aku ingin makan bersama-sama dengan kamu. Berkat luar biasa. Amin saudara. Kalau saudara ingin alami berkat-berkat Tuhan. Jangan hanya melihat kelemahanmu. Ingat. Lihatlah di dalam dirimu ada potensi besar yang ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Ayo, jangan hanya melihat kelemahan, kekurangan. Lihat kita ini dalam diri kita ada DNA Allah. Ada potensi besar, ada kemampuan, ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika kita dirancang oleh Tuhan. Sehingga tujuannya apa? Agar kita mampu menanggungnya. Kiranya lewat firman Tuhan memberkati kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Silakan pemain musik, haleluya. Sementara kita akan menyanyi satu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Saudara renungkan firman Tuhan. Ayo, mungkin selama ini yang saudara lihat hanya kelemahan. Yang saudara lihat hanya kekurangan. Ayo, ketika Tuhan merancang kita. Ya, ketika Tuhan merancang kita. Tuhan juga memberikan kemampuannya kepada kita. Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu menanggung masalah-masalah yang akan terjadi. Tuhan tahu, saudaraku, Tuhan tahu karena Dia Allah yang Maha Tahu. Jadi Tuhan tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa hidup kita ini Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan merancang lebih dahulu dengan kemampuannya diberikan kepada kita. Jadi kalau saudara sadar akan ini, maka tidak ada alasan untuk kita berkata, Tuhan aku tidak kuat. Kalau mungkin selama ini, ketika Tuhan izinkan kita alami tantangan, alami pencobaan, kita langsung ngomong, Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak kuat Tuhan, aku sudah tidak bisa Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau luar biasa Tuhan. Aku yakin firman-Mu saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, haleluya. Ku aman karena Dia jaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku kunang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan.